Nah, oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Wildan Harobani. Jadi di video kali ini, di part berapa ya? Di part 7 kan ya? Di part 7, aku akan membahas tentang eh, klasifikasi batuan piroklastik berdasarkan ataupun menurut Lemaitre gitu ya. Sebelum perkenalkan, aku Wildan Harobani dengan RRP akhir 065 dan ini adalah KTMku. Oke, teman-teman. Nah, oke, di sini ada beberapa memang Lemaitre ini mengklasifikasikan jenis-jenis batuan piroklastik ataupun ukurannya berdasarkan ukurannya gitu ya. Contoh yang pertama, jika memang ukuran fragmennya itu di atas 64 mm, maka kita bisa menyebutnya dia bom ataupun blok gitu ya. Nah, apa sih sekarang kan berarti pertanyaannya apa bedanya bom sama apa bedanya blok gitu ya. Nah, bom memang kalau misalnya ketika melayang di udara bentuknya itu membulat kayak gitu. Sementara kalau misalnya blok adalah memang bentuknya itu lebih menyudut padat kayak gitu ya. Jika memang materialnya itu masih kayak lepas-lepas, contohnya kayak dari gunung berapi melayang gitu keluar, cut, gitu jatuh dan belum terbentuk seperti batuan, maka kita bisa menamakannya adalah aglomerat. Tapi ya tadi, jika kita setelah ukur fragmennya lebih dari 64 mm, kita nyebutnya ya aglomerat gitu ya, ataupun blok tepra. Jika memang materialnya itu sudah membentuk seperti batuan, nah sekarang ada dua lagi nih, entah itu aglomerat ataupun breksi. Nah kita sebutnya dia batuan aglomerat kalau misalnya memang ukuran fragmennya lebih dari 64 mm dan juga lebih banyak didominasi oleh fragmen bom ataupun yang lebih halus. Maka kita sebutnya adalah batuan aglomerat. Sementara yang kedua, breksi. Breksi yang pertama dari ukurannya. Jika memang ukuran fragmennya lebih dari 64 mm, maka kita bisa menyebutnya dia itu batuan breksi. Dan juga kalau misalnya fragmennya itu banyak bloknya, banyak didominasi oleh blok, maka kita menyebutnya dia itu breksi. Nah, kemudian kalau misalnya rentang fragmennya 2 mm sampai 64 mm, itu ada di bagian tengah ataupun lapilus kayak gitu ya. Contohnya ketika memang ada tumpukan lapili mengalami sementasi kompak dan juga membatu, maka kita nyebutnya dia lapili stone. Kayak begitu ya. Jadi 2 mm ataupun 2 mm sampai pun 64 mm, kita menyebutnya itu dia lapilus ataupun kelompok lapilus gitu. Yang ketiga, kalau misalnya ukurannya itu di bawah 2 mm. Nah, ini ada dua lagi nih, ada dua subbab. Kalau misalnya memang ukurannya itu di bawah 2 mm, kita memang menyebutnya dia abu. Tapi di sini dibagi lagi, ada coarse ash grain, ataupun yang kedua ada fine ash grain. Nah, apa bedanya gitu sekarang kan? Nah, di coarse ash grain ini, ketika memang di bawah ukurannya fragmennya ini 2 sampai 1/16 mm, maka kita nyebutnya dia coarse ash grain. Sementara yang fine ash grain ini memang ukuran fragmennya kurang dari 1/16 mm. Maka kita menyebutnya itu adalah fine ash grain, yang dimana ukuran butirnya kan lebih baik, lebih fine gitu ya, lebih baik. Kayak gitu teman-teman.